Al-Quran menyebutkan kalau kamu membalas boleh, tapi kalau kamu memaafkan itu jauh lebih mulia bagi kamu. Jadi kadang puasa itu kan mengajarkan kepada kita makan dan minum itu hak kita, tapi yuk sesekali coba jangan makan, jangan minum untuk kebaikan kita dan orang lain. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Mudik Lebaran 2022 sebentar lagi nih. Sahabat NTMC, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lupa vaksinasi COVID-19 dosis 2 dan booster. Berkendara dalam keadaan fisik yang sehat. Cek dan pastikan kesiapan kendaraan sebelum memulai perjalanan. Dan tidak membawa barang berlebih ya. Utamakan kesehatan dan keselamatan selama perjalanan ke kampung halaman. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk para peserta mudik, dan jangan lupa selalu patuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Berkendaralah dengan hati-hati agar keluarga di rumah menunggu dengan tenang. Aku pernah tuh ngantri bensin, knalpotnya begitu. Akhirnya aku menjauh kan, yang di belakang nyuruh, ke depan katanya. Nah, silahkan. Dia gak tahu, kamu deh ke depan. Biar kamu ditempeleng. Tempeleng. Iya. Jadi itu yang Anda nempeleng kita di jalanan, Anda nanti ditempeleng malaikat di sini. Azabnya tuh. Malaikat Israel langsung ditempel. Iya. Oke, berikutnya. Kocok-kocok dulu gini. Ama, Selyo, dan Karin. Ini tuh bukannya akuarium buat ikan ya? Tinggal. Ini ikan-ikannya. Karin kalau sakit jadi influencer dia. Kenapa emang? Au, Karin. Au kan kalau sakit. Nggak pakai Aku mau au. nanya buat Habib dan AKPN. Yes. Bib, dosa nggak sih pengendara motor yang suka naik jembatan penyeberangan jalan untuk perjalanan kaki? Oke. Itu mungkin AKP ini terlebih dahulu. Oke, saya baik. Jadi memang seringkali kita yang merasa terganggu kan kalau kita lagi lewat terus ada motor gitu lewat di samping, itu juga berbahaya ya. Jadi memang ada pasalnya juga larangan untuk naik ke JPO yang khusus untuk orang nih. Ini bisa didenda sebesar 500.000 dan kurungan 2 bulan penjara. Tuh, rugi semuanya kan. Ini tuh denda ongkoh. Nah, Dari dari penjara dia. Itu kan plus berarti ya? atau sayangku. Atau. Mau di Iya, penjara, mau di sama denda rugi gitu kan kan ya? Padahal kita kan niat mau irit, ngisi bensin, tapi kan jadi rugi semuanya kan. Gitu. Nah, Bib, kalau di kita kan itu melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas ya, Bib. Kalau itu melanggar apa ya, Bib ya? Ya, dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah itu mewajibkan kita tidak mengambil hak orang lain. Nah, itu. Nabi juga dalam salah satu hadis dari Imam Bukhari menyebutkan siapa yang mengambil hak orang lain, nanti di akhirat dia akan dipendam di 7 lapisan bumi. Iya, saking itu untuk menunjukkan betapa beratnya mengambil hak orang lain. Nah, termasuk hak orang lain itu yang tadi ditanyakan kan, itu kan hak pejalan kaki, bukan hak kita. Maka ketika kita mengambil hak itu, maka itu termasuk dosa yang jelas di dalam Al-Quran dilarang dan di dalam hadis juga dilarang. Jadi inti di antara ajaran Islam itu adalah kita tidak mengambil hak orang lain dan kita fokus dalam menunaikan kewajiban kita. Bahkan puasa ini mengajarkan kita bukan hanya menunaikan kewajiban, tapi apa yang menjadi hak kita, kalau seandainya tidak kita ambil akan menjadi kebaikan bagi diri kita dan banyak orang, maka jangan diambil. Jadi alih-alih kita ngambil hak orang lain, justru kalau bisa hak kita jangan diambil kalau akan jadi kebaikan bagi orang lain. Misalnya ya, kita punya satu hak gitu. Untuk kemudian membalas kesalahan orang lain kepada suka kita. Gitu ya, Iya, gemes gitu ya. membalas. Tapi kita gak ambil, kita malah memaafkan, sehingga dia menjadi jauh lebih baik karena dimaafkan, maka lakukan itu. Walaupun kita berhak. Al-Quran
menyebutkan kalau kamu membalas boleh, tapi kalau kamu memaafkan itu jauh lebih mulia bagi kamu. Jadi kadang puasa itu kan mengajarkan kepada kita makan dan minum itu hak kita, tapi yuk sesekali coba jangan makan, jangan minum untuk kebaikan kita dan orang lain. Apa yang haknya kita jangan diambil sesekali untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang gitu. Jadi alih-alih ngambil hak orang lain, hak kita justru sesekali disedekahkan kepada orang lain. Berarti berkaitan erat ya tentang keselamatan lalu lintas itu sama dengan keselamatan di akhirat. Benar. Itu tadi kita tidak mengambil hak orang lain, kita melaksanakan kewajiban kita, itu kan niat kepolisian untuk menjaga keselamatan ini memang selaras juga sebenarnya untuk menjaga keselamatan di akhirat juga ya Habib ya. Iya benar, karena kata Nabi siapa yang berkasih sayang di bumi maka dia akan dikasihi oleh yang di langit. Kita ini kan bukan orang-orang yang sekuler ya, yang membedakan antara akhirat dan dunia. Kita ini menyamakan akhirat dan dunia itu satu. Siapa yang baik di akhirat dia akan sukses siapa yang baik di dunia dia akan sukses di akhirat. Orang-orang yang bahagia di akhirat adalah orang-orang yang baik di dunia. Jadi itu satu kesatuan. Makanya kan Bimbo punya lagu Sajadah Panjang. Oh iya. Sajadah panjang artinya dunia ini apapun asal diniatkan ibadah maka akan jadi ibadah bagi kita yang akan menyukseskan kita di akhirat. Ya. Apa hukumnya bangunin sahur polisi tidur? Polisi tidur. Apa hukumnya bangunin sahur polisi tidur? Hukumnya kurang cerdas. Karena dia tidak akan bangun. Betul. Sampai kapanpun. Sampai kapan? Tetangga yang bangun dilemparlah kalian malahan. Benar. Tapi yang soal polisi tidur, itu yang bikin kesal adalah orang yang bikin polisi tidur tidak proporsional. Profesional. Proporsional. Ah, benar ya? Kadang saking seringnya bercanda, benar pun dikoreksi. Jadi yang tidak proporsional tuh, yang lancip banget, Setuju, bulat banget. gede banget, sampai tatakan motor Ya, bawa kita serak-serak. gitu. Nah itu. Terus yang kedua juga semau dia di depan rumah dia tuh. Aku pernah lewat satu gang, ini true story. Banyak polisi tidurnya. Terus aku bilang, kenapa di sini banyak polisi tidur? Iya, setiap rumah bikin sendiri kalau dia punya anak kecil. Terbayang. Biar jadi pelan-pelan. Kata saya, kalau kamu mau ngelindungin anak kamu, bangun pagar rumah, bukan nyusahin orang yang di jalan. Betul. Kamu yang punya anak, kenapa harus saya yang ngurusin, gitu kan? Jadi banyak tuh orang yang inisiatif sendiri kan. Benar. Ada yang pakai kayu, Iya, benar. iya kan? Ada yang pakai ban. Iya. Wah, pokoknya macam-macam. Betul. Pokoknya saya enak jidat dia dah bikin. Padahal itu ada aturannya kan, AKP ini. Ya, memang untuk jalan-jalan umum tuh memang kita tidak boleh ya membuat polisi tidur. Kecuali misalnya di area komplek perumahan, misalnya kesepakatan antara warga di sana untuk penempatan polisi tidur sebelah mana dengan sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya biasanya. Oh, ada track recordnya. Makanya tidak sembarangan menempatkan polisi tidur, itu memang untuk daerah-daerah khusus perumahan. Iya. Dan harus kesepakatan ya. Setuju. Iya, itu paling yang bikin sendiri. Tampaknya semua orang sepakat kepada saya. Dia merasa aja. Iya, sepakat sendiri tuh. Sepakat itu artinya banyak sepakat. Iya. Ayo, berikutnya Ceril. Makin Ini masih susah ada emang nyarinya ya? tuh. Nggak tahu tuh, makin susah nyarinya. Makin habis ya. Oh, ini ada. Dikarin. Ada tuh barusan tuh kelihatan. Ini. Hese. Nah, Buat Habib sama AKP ini. Yes. Bolehkah anak yang belum balik naik motor? Nah, Bib, monggo. jangankan naik motor, ibadah aja itu bagi yang balik kok gitu. Artinya orang yang belum balik itu bukan hanya jangan naik motor, tapi nggak boleh naik motor. Karena itu kan artinya akan membahayakan dirinya dan orang lain. Karena itu orang tua itu di saat anaknya masih belum balik penting untuk mengedukasi, dan kalau memaksa ya juga si orang tua ini melarang dengan memaksa juga untuk anaknya tidak menggunakan motor. Karena banyak sekali itu kan orang yang
bocil-bocil Betul. yang Iya, benar. di bawah umur tuh Betul. yang mengendarai motor belum punya kesadaran betul. bagi dirinya dan orang lain Betul. dan lain sebagainya, dan dia juga belum punya surat izin SIM, mengemudi iya, udah betul. pasti dan lain sebagainya, karena yang dewasa aja itu harus masih berhati-hati, ekstra Betul. berhati-hati agar Betul. selamat gitu, apalagi Iya. yang bocil gitu Iya, kan. iya. Itu makanya kalau orang tua di kampung saya dulu tuh bahkan nyebrang aja kita nggak boleh sendiri, harus diseberangin oleh orang lain. Betul. Orang dekat. Jadi kita tuh diajari dulu nggak boleh nyebrang sendiri, nyebrang jalan tuh nggak boleh. Betul. Jangankan naik motor kita saat belum balik nyebrang aja nggak boleh gitu, harus diseberangin. Bahkan kalau dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak, ada itu yang murid-murid yang terpilih biasanya kelas 6 SD berdiri di tengah jalan untuk nyebrangin orang yang mau jalan, siswa-siswi yang mau nyebrang jalan ke sekolah gitu. Patroli keamanan sekolah PKS. Biasanya Betul. dia pakai pakaian tertentu, ada atribut. putih-putih, terus ada Nah, ada ininya, namanya Ya, polisi tuh. ada, Nah, itu tugasnya nyebrangin. Jadi nyebrang aja, kita diseberangin tuh. Boro-boro mau naik motor. motor. Iya, ini prihatin juga ya, orang tua segitu gampangnya memberikan sepeda motor kepada anaknya. Bahwa perlu diingat juga bahwa motor ini juga menjadi mesin pembunuh juga sebenarnya. Betul. Kalau dipahami oleh para orang tua. Pada saat kita turun ke jalan, kita tuh sudah bertanggung jawab terhadap nyawa orang lain. Makanya itu diperlukan SIM untuk berkendara. Sudah punya SIM? Sudah berumur? Sudah. Gampang bikin SIM. Kita juga ada aplikasi Sinar. Itu SIM penerbitan SIM melalui aplikasi digital. Oke. Itu jadi kita nggak perlu keluar rumah. Kita cukup nggak antri lagi. Kita juga di situ gampang, cepat. Kita juga tidak perlu berinteraksi secara fisik dengan orang, Oke. dengan petugas, sehingga mengurangi COVID-19 ini kan. Nah, kemudian cukup mengunduh aplikasi Sinar. Nanti ada aplikasinya. Di samping Sinar juga ada Signal. Signal itu untuk Samsat. Kalau misalnya STNK perpanjangan, itu juga bisa digunakan itu. Banyak banget manfaatnya yang kita juga nggak perlu keluar dari rumah. Bahkan bisa diantar ke rumah kita. Tapi dengan catatan juga kita sudah punya IKES, kesehatan, dan psikologi. Jadi kita sudah punya itu, gitu ya. Oh, jadi udah lulus psikotes ya, gitu ya. Iya, betul. Ada Dan suratnya lulus sudah. kesehatan. Lulus kesehatan di situ. Berarti tesnya hanya secara fisik aja nanti. Iya, secara fisik nanti kita tinggal datang, kita pilih satpas mana yang akan kita tuju. Gitu. Jadi kita sudah mendaftar, udah tinggal berangkat dan nanti akan diberikan informasi kembali ke kita jadwal yang bisa kita pakai. Jadi kita juga nggak perlu antri nih. Oke. Nah, kembali ke orang tua tadi. Seringkali kita beralasan saya tidak bisa mengantar ke sekolah, mungkin ya saya sibuk ya. Lebih baik kalau memang tidak punya waktu, orang tua kan bisa dikasih sepeda. Atau misalnya nggak kuat jalan jauh, bisa juga kan sekarang ada motor listrik. Kan motor listrik itu kan juga jalannya cukup pelan ya, terbatas ya. Atau angkutan umum. Nah, Aku dulu naik becak. ya. Jadi aku tuh kayak sepeda. disewain becak gitu selama sebulan, bayarnya bulanan. Jadi tukang becaknya tiap hari jemput ke rumah terus nganter. Tapi gak satu orang, tuh banyak 5 orang gitu. Jadi becak gede zaman dulu tuh. Iya, kan kita kecil-kecil dan becaknya gede. Lucu. Tahu nggak becak zaman dulu Ada yang yang tinggi nangkel. dan gede, yang kalau kita duduk di depan jomplang gitu. Nah itu, jadi pakai angkutan umum Iya, atau ya betul. jalan kaki. Iya, saya dulu sepeda. Kalau sepeda saya rusak, saya numpang sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, biasanya berdiri di belakang tuh. Nah, Terus kaki sebenarnya- sakit karena kalau ininya kecil sakit. Iya, ingat banget deh. Coba Ada. Sudah ada. Ada tuh. itu. Ini bukan. Penipuan itu. Ini ada nih. Ada. Mana? Mana? Nemu juga. Apa hukumnya kendarain motor pakai peci tapi nggak pakai helm? Nah, Jadiin aja helm itu, pecinya. Nah, ke dalam Islam Nabi bersabda itu la darar wala dirar. Larangan bagi seseorang untuk mencelakakan dirinya dan orang lain. Jadi pakai peci itu kan berarti dia akan mencelakakan dirinya sendiri.
kalau kenapa-kenapa, naudzubillah min dzalik, kan kepalanya jadi tidak terlindungi. Jadi peci ini melindungi Anda untuk urusan-urusan akhirat. Nah, untuk urusan-urusan dunia, pecinya itu adalah helm. Kenapa peci itu melindungi untuk urusan akhirat? Karena sorban, peci, dan sejenisnya itu sunnah. Disebutnya sunnah adah, sunnah Nabi Muhammad, karena adatnya di masyarakat Arab pada saat itu begitu. Nah, adat kita pakai peci, ya berarti ini juga sunnah. Dapat pahala untuk urusan akhirat kita. Tapi tetap, kalau mau yang dunia akhirat, kayak saya pakai peci terus pakai helm. Double. Iya, double. Pakai helm Yang dulu biasanya baru kalau peci. Pakai peci dulu baru helm. Jadi helmnya yang biasanya kalau dibuka pecinya ada di dalam. Kalau nggak jatuh. Kalau nggak jatuh. Tuh. Jadi peci itu yaitu fungsinya. Kalaupun peci itu berfungsi untuk urusan duniawi, itu biasanya untuk nyimpen duit. Oh ya. Menginspirasi Buat dompet. nih. Nah, buat dompet. Jadi peci fungsinya adalah sunnah untuk kebaikan kita di akhirat. Nah, untuk kebaikan kita di dunia itu pakai helm, dan sebenarnya helm itu juga berfungsi untuk kebaikan kita di akhirat, karena dengan kita menjaga diri sendiri dan orang lain, maka itu akan mendapatkan pahala. Bahkan mengacu kepada surat An-Nisa ayat 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan aturan-aturan yang mengatur kita di lingkungan masyarakat, yaitu aturan negara. Itu wajib kita taat selama aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, kayak lampu merah berhenti, kemudian memakai helm, dan semuanya itu adalah bagian dari sesuatu yang diwajibkan di dalam Al-Quran. Betul. Dan menambahkan juga helm itu 45% mengurangi fatalitas kecelakaan. Nah, perlu ada diketahui di tahun 2021 itu 22.000 orang meninggal karena kecelakaan, dan anak SLTA kecelakaan itu 77.000. Anak SLTA kecelakaan. Iya, jumlah korban anak SMA. Anak SMA korban, jadi umur SMA itu 77.000, baik itu meninggal maupun luka-luka. Jadi memang helm itu sangat penting. Di samping melindungi kepala dari fatalitas, muka juga banyak nggak sih lo kalau Nanti nggak cantik lagi. Nah, kan juga melindungi panas. Melindungi hujan juga. Iya. Cuman ininya kebasah. Biar nggak terlalu kena debu, knalpot juga. Yang penting rambut kering. Yang kalau penting nggak bener, salah. biar gak pusing ya nutupin. Iya. Gimana? Biar nggak kena ini juga sih apa? Oh ya, mata Knalpot. kita melindungi mata kita dari Iya, debu. dari knalpot yang tadi itu yang nempeleng. Iya. Baik, Bib, aduh terima kasih pencerahannya adik-adik ini dengan bahasa-bahasa yang sangat kita mengerti ya. Gimana kalian? Makasih ya, Bib. Makasih ya, Bis. Makasih Jadi ngerti. teman-teman. Jadi ngerti. Ah. Ngerti doang. Nempel kok, nempel. Dijalankan nggak entah. Insya Allah. Kadang tuh cewek-cewek nggak mau pakai helm karena takut kerudungnya Iya, rusak. takut melewat kayak gini. Iya. Kan jadi sayang udah Iya. setrika gitu ya. Aduh, Daripada kepalanya rusak, mending kerudungnya rusak. nah, karena gini mana? Iya. Pilih kerudung apa pilih helm? Pilih dua-duanya. Maksudnya pilih kerudung rusak, Iya, pilih kerudung, maksud saya kerudung apa rusak. nggak ini? Pilih kerudungnya ya rusak. udah deh, pilih kerudungnya aja kan, kalau kerudung bisa beli lagi. Iya, karena kerudung kan Kalau rusak kepala nggak kan bisa apa-apa. beli lagi. Nggak apa-apa, yang penting tetap menutup Pilih aurat. helm dong dipakai. Iya, pilih enggak pilih kerudung yang rusak, Ibu. Oh iya. Repot kalau udah. Iya, perempuan-perempuan gini nih. Iya. Nah gini nih Bib, kalau perempuan kumpul itu ya. Perempuan Ada- memang selalu benar. Iya, selalu benar. Semua merasa maunya bener ini semua nih. Baik, Cara Bib. mendamaikannya hanya Iya. check out Shopee Pay. Betul sekali Habib. Kalau nggak dikirim transferan. Itu baru tuh. Kalau enggak di GoFoodin. Iya. Saya nggak relate itu. Bib, sebelum meninggalkan kita semua nih Bib, ada satu yang ganjil Bahasanya banget. meninggalkan kita semua. Bib, ada satu Untuk nih. acara Oh, ini. sorry. Ruangan ini. Oke. Bib, soalnya kan jarang-jarang ketemu beliau nih, mumpung nih. Oke. Nih Bib, ini kita kan perempuan-perempuan nih. Ini baru 3, masih ada yang lain. Kan seringkali mereka tuh baper. Iya kan? Seringkali mereka cepet sekali ada aja konflik. Padahal mereka kan sebenarnya juga nggak mau ya, pengen selamanya ya nama sahabat ya. Iya. Tapi gimana Bib mempertahankan persahabatan itu? Ada sahabatnya Imam Syafi'i, namanya Yunus. Pernah berdebat soal agama dengan Imam Syafi'i, kemudian beliau kesel dan pergi.
dari majelisnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datangi beliau ke rumahnya, padahal Imam Syafi'i ini bukan hanya sahabatnya tapi gurunya juga. Terus kata Imam Syafi'i, wahai Yunus, kita ini sudah melalui banyak hal bersama. Kita ini sudah sama dalam banyak hal juga. Maka jangan sampai semua kebersamaan dan kesamaan itu kita rusak hanya karena satu perbedaan. Nah, namanya manusia mahallul khata' wan nisyan. Pasti ada salah, hilaf, lupa dan lain sebagainya. Maka sesekali dengan segala kesalahan itu kita memaafkan dan kita tetap menempatkan persahabatan kita di atas segalanya. Kecuali kalau memang teman kita sudah mengajak kita kepada kemaksiatan. Itu pun kita harus tetap mencintai dia dan sebagai sahabat kita harus mengajak dia kepada kebaikan. Karena yang kita boleh benci itu adalah, dan kita harus benci itu adalah kemaksiatannya, bukan orang yang bermaksiat. Kalau ada sahabat kita yang bermaksiat, karena kita cinta kepada dia, kita pengaruhi dia agar jauh dari maksiat itu. Jadi itu kuncinya, tetap mengutamakan persahabatannya karena banyak hal baik, banyak kebersamaan, banyak kesamaan yang sudah dijalani. Dan yang kedua, kuncinya adalah menjaga persahabatan itu dengan berada di jalannya Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada di jalannya Allah dan Rasulnya, pasti persahabatan itu akan terjaga dengan baik. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak berada di jalan Allah dan Rasulnya. Karena agama seseorang itu, kata Nabi, tergantung pada agama sahabatnya. Kalau sahabatnya buruk, maka dia akan bisa men-trigger sahabatnya untuk jadi buruk juga. Oke, Bib, terima kasih banget ya. Terima kasih. Jadi kalian gimana? Sudah sadar belum? Nggak boleh terus? Udah sadar dari tadi. Udah sadar, udah nggak tersesat lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bib. Aku lanjut lagi ya. Terima kasih kehadirannya mampir ke NTMC bersama Putih Abu-Abo. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Selamat sehat, salam sehat terus. Nah, sekarang giliran kita bermain tebak-tebakan dan main game. Nah, oke, iya, sampai ngobrol nih. Oh ya, kalian itu kan dari tahun 2017 dong? Iya. Ya, sudah saling kenal. Ini dari 2017 atau dari mana? Beda-beda. Beda-beda. Tapi intinya paling lama berapa lama kalian bertiga ini kumpul? Udah hampir 2 tahun. 1 tahun. Wow, 1 tahun 2 tahun ya, tentu saling kenal dong, satu sama lain karakter masing-masing ya. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya. 1, 2, 3, siapa yang paling cengeng? Nih, Ceril. Kenapa, Ril? Kenapa? Dia kalau galau sama cowoknya, dia itu paling sering memikirkan sesuatu yang tidak penting. Overthinking kali ya. Nah, Dia kayak ah, belum kejadian tapi udah dipikirin. jangan gitu. Tapi sekarang udah enggak. Sip, keren, kasih pemahaman yang Udah positif-positif. enggak terlalu mikirin tentang cowok. Kan cowok banyak Keren, ya. yeay, tos. Ya, bener cowok banyak. Pokoknya cari cowok yang membuat kalian menjadi jauh lebih baik. Oke, ingat masa sekolah dulu ya. Berikutnya, siapa yang paling sering nggak mau ngerjain tugas? Semuanya. Semuanya. Tapi jangan dicontoh ya. Ih, nggak mau. Iya, benar-benar jangan dicontoh. Itu harus dikerjakan. Oh, benar. Kita bukannya nggak ngerjain sih, cuman kita ngerjainnya pada saat mepet-mepet. Jam 7 tuh dikerjain di kelas. Oh. Datang ke kelas tuh langsung ngerjain tugas. Masa SMA-nya. Tapi hasilnya nggak benar. Tapi nggak baik. Iya. Nilai-nilai kita nggak benar asli sumpah. Karena buru-buru. Iya benar. Kita nggak ngerti. Iya. Salah tulis nanti. Yo. Terus kemudian berikutnya, namanya perempuan kumpul ya. Ya, pasti Siapa? bawel. Siapa sih yang paling suka marah-marah? Nggak pernah sih. Aku nggak pernah ya. Siapa Teh yang Karin. paling? Teh Karin deh. Tuh, kenapa dia suka Dia marah? darah tinggi. Dikit-dikit marah gitu Karena Teh seorang. Karin kan bisa dibilang paling dewasa. Temperamental, bukan darah tinggi. Terus kita kelakuannya kadang Faktor suka U. ngaco, suka bikin pusing. Makanya dia suka marah-marah. Ih, cicing masuk jempek gitu dia mah. Ari kita kan Artinya nerocos apa? Diam jangan berisik gitu. Misalkan kita waktunya istirahat nih, tapi kita ngoceh aja mulu, bercandain aja mulu. Teh Karin suka diam, udah malam, tidur gitu. Kadang Kalau nggak dipukul gini sama nih. bantal. Tahu nggak kalau HP dilempar ke jidat tuh enak loh. Kayak gitu dia. Udah gitu banget.
banget. Aku paham bebanmu sebagai yang paling senior. Sama. Karena kita kan juga dibebani merasa tanggung jawab ya sama adik-adik kita ya, supaya mereka jadi baik ya. Cuman memang kadang-kadang caranya yang kadang-kadang kita ya. Suka gemes sendiri. Kalau gue cara ngebangunin Cheryl, misalkan. Cheryl bangun. Enggak, sekali Iya, bentar. sekali gini. Cheryl. Dia tuh sering tidur sama aku. Cheryl bangun. Sekali. Pas Masih kedua kali halus. masih halus. Cheryl, sok. Udah mau? 1, 2, dihitung sampai dihitung. Kalau nggak aku ancam gini. Udah, tinggalin aja ke kamar sebelah gitu. Aku kan paling takut sendiri. Nggak bisa kalau ditinggalin, makanya suka kalau di WC juga lagi mandi. Tekarin. Iya, iya. Dia diem. Nggak pernah. Aku nggak bisa jawab, biarin aja. Jadi juga capek sendiri. Iya. Kesel. Iya, dinamika kerennya kita kumpul sama-sama ya. Oke, sekarang siapa sih di antara kalian yang paling dewasa gitu? Ya, udah pasti Tekarin ya. Tekarin. Karena Tekarin, ya. kan dia kan sampai ini. Iya. Nah kalian. Oh, itu kalaupun misalkan kita kalau nggak dewasa nih sharing fitnah. soal sekolah, soal cowok, soal cowok. Keren. Karena kan yang lahir pertama kan Tekarin. Ya. Dia suka ngasih motivasi lah buat kita. Iya. Keren ya benar. Suka udah nggak usah. Contoh ya, Itunya. contoh Karin, Ya, contoh ya, Sena. keren. Udah misalkan cowok yang kayak gitu mah nggak perlu gini-gini, udah jangan dipikirin gitu. Keren. Iya benar. Apa memang kita perlu satu sosok ya yang harus berdiri kuat karena untuk adik-adiknya. Ya gimana 5 orang di bawah kita ya megang semuanya dengan segala Padahal aku permasalahan. anak satu-satunya anak tunggal. Ih, gimana ya biasa Tapi kita nggak kayak- mikirin orang ya. Iya. Mikirin diri sendiri aja gitu ya. Oke, keren kali kalian. Aku dukung, aku doakan kalian semua tetap rukun ya. Amin. Yang junior menghormati senior, mendengarkan yang senior juga membimbing adik-adiknya. Nah, satu lagi siapa yang paling manja? Cheryl. Cheryl. Tadi tuh yang pusing ngomongin aku. sendiri ya. Iya. Pusing tuh Cheryl. Tolong kamu ya. jadi polisi aja? Iya, biar nggak manja. Aduh, kayaknya nggak ada. Karena jadi aku. Biar kuat mentalnya. Iya, aku belum kuat mental. Keren. Tapi untung kamu sadar sih kekuranganku kurang kuat mental. Kemudian kamu juga Makanya dengerin nggak sih, cocok kayaknya jadi polisi. Soalnya kan siapa nggak kuat bilang? mental. Kan nggak kuat mental akunya. Nanti aku Kan ajarin. dilatih ya nanti. Aku Iya, latih. dilatih. Iya. Nah ini kalian kan berenam ya. Siapa sih dari 6 ini yang paling kreatif, suka kasih ide-ide segar gitu? Kita semua. Berembuk Kita semua. sih Kita ya. berembuk sih, Iya. suka aku ada ide ini, aku ada ide ini. Jadi semuanya Yang mana dulu ngasih. nih gitu Semua ya. didengerin ya, ditampung ya. Oke, keren banget. Memang butuh ide banyak ini karena berapa kali sih dalam 1 minggu kalian harus upload, harus buat konten? Kalau untuk upload sih seminggu 3 kali. Kalau bikin konten kan karena Untuk kita short bikin ya? short, video pendek, jadi sehari itu kadang kita bisa bikin 7 konten. Wow, Ya, dari jam 10 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. wah luar biasa. Nah itu di balik layar yang teman sahabat-sahabat NTNC yang tidak ketahui ya bahwa kerja keras kalian tapi kan itu kan membuahkan hasil ya. Dan hasil itu kan tidak bisa serta merta Iya, juga. proses. Iya proses termasuk Cheryl yang tadi paling manja paling takut tanpa disadari siapa sangka dari jam 7 pagi sampai jam 3 kamu bisa bertahan gitu kan. Keren. Ini dari tadi kalian ini kan semakin beranjak dewasa nih. Tentu banyak fans, tentu banyak Mantan juga kayaknya. Banyak Banyak mantan. Nah itu. Oke, ya tanya. Siapa yang paling banyak mantannya nih? Itu aman ya. Soalnya kan Karin makin tua. Jadi mantannya masih banyak lah. Banyak. Kita kan masih bocil-bocil. Iya kan? Kamu banyak, ada 10 katanya. Iya. Drama 12 berarti. Karena paling duluan ya, pasti dia yang paling banyak. Enggak sih, aku setia orangnya. Tersipu-sipu dia. Enggak, aku setia ke orangnya. Jadi Setiap tikungan ada Iya. ya. Kita koleksikan untuk diseleksi. iya betul. Enggak apa-apa, ayo sini koleksi. Yang penting bisa jaga diri. Iya, keren kalian. Terima kasih adik-adik dari putih-putih makasih juga. abu-abu. Makasih juga, Makasih Kak. juga Kak ilmunya. Terus ditularkan apa yang tadi kita obrolin ke teman-temannya yang lain. Tuh kan, sahur on the road tuh nggak boleh. Iya. Yeay, Sekarang tahu terima kan? kasih. Jadi tahu, makasih ya. Iya, sama-sama. Apa tuh tadi ATPNI? AKP. AKPNI, makasih ya. Iya. Tahu AKP itu apa? Aku
Aku jelasin apa tadi? Tadi tuh apa sih lupa lagi? Ajun Komisaris iya. Polisi. Ajun Komisaris Polisi Eni. Komisaris Iya. bisa. Komisaris, bukan komisaris. Oh iya, komisaris. Ajun Komisaris Polisi Eni Regama. Oke. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih. Karin, Cheryl, dan Alma. Ingat. Semoga ketemu lagi nanti. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Datang-datang lagi ya. Ya, jangan- yang penting diundang aja. Oke, sip. Dengan senang hati karena dari kalian-kalian inilah konten-konten kita bisa diterima di masyarakat dengan baik. Baik, sebelum kita tutup, aku punya slogan. Mungkin kalian udah kemarin. Udah pernah dengar. Oke. Udah pernah dengar, cuma lupa. Iya. Kita ulangi lagi. Oke, gimana? Oke, 1, 2, 3. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi.